Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, la nabi ba'da. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, rasa puji syukur kita marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkahan, atas limpahan rahmatnya kepada kita bersama. Atas berkat rahmat Allah, kita telah dapat melangsungkan kegiatan kita sehari-hari. Kalau kita hitung nikmat Allah, tidak akan terhingga banyaknya. Apapun hebat kita, apapun pintar manusia, membuat peralatan untuk menghitung rahmat Allah, tidak akan terhitung banyaknya. Seandainya dijadikan air di laut sebagai tinta, air laut yang menutupi sepertiga bumi ini, atau lautan luas itu kita jadikan tinta, kayu di hutan, daun-daunan itu kita jadikan kertas, tidak akan tercatat semua rahmat Allah. Selawat beriringan salam, marilah kita hadiahkan buat junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah, itu alam kebodohan, kepada alam yang cerdas, beretika, beragama, dan mempunyai rasa pri kemanusiaan. Jahiliyah dulu bukan manusia tidak pintar, bukan berarti manusia primitif. Dia pintar kok, pintar berdagang, pintar berkarya. Tapi apanya yang bodoh? Pertama, akidahnya, konsep ketuhanannya. Dia bikin suatu patung kemudian disembah, itu dijadikan Tuhan. Konon kadang-kadang Tuhan itu dibikin dari tepung, dibentuk tangannya, kepalanya persis merupai manusia. Kadang-kadang bila sudah dibikin seperti manusia mungkin disembah, dijadikan itu Tuhan yang tidak ada hati-hati apa-apa dan tidak bisa bergerak. Bagaimana dia menghidupkan alam ini sedangkan dia diciptakan oleh alam, sedangkan dia tidak hidup. Kalau yang dari tepung tadi sudah dibikin dari tepung, dibentuk seperti manusia, apabila dia lapar, dimakanlah Tuhan itu kembali. Pernah dilakukan Umar bin Khattab. Setelah dia masuk Islam, kadang dia menangis, kadang-kadang dia ketawa. Kenapa ya Umar? Teringat waktu aku jahiliyah dulu. Kenapa aku nggak menangis? Aku
punya anak perempuan yang dilahirkan istriku. Kubunuh, kubur hidup-hidup. Kenapa aku nggak ketawa? Aku bikin Tuhan dari tepung menyerupai manusia, kemudian aku sembah. Dan apabila aku lapar, aku makanlah Tuhan itu kembali. Kenapa bodohnya aku saat itu? Dia yang bodoh, akidahnya. Yang jahil itu akidahnya, konsep ketuhanannya. Yang bodoh itu akhlak mereka. Yang jahil itu akhlak mereka. Bukan akal pikiran mereka yang bodoh, bukan primitif dia. Di zaman itu orang udah pintar kok, orang udah pintar berdagang. Orang udah pintar bikin sain, bikin kerajinan. Itulah gambaran jahiliyah. Dari zaman itulah Nabi Muhammad ada dilahirkan, kemudian sudah membawa kepada agama Islam seperti sekarang. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dalam ceramah pendek ini saya akan mengutip dari suatu firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinni wal insani liya'budun. Yang artinya, hendak diciptakan jin dan manusia tak lain untuk menyembah kepada Allah. Maha benar Allah dengan segala ilmu. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia di mana saja berada. Jadi kita berenung, siapa sih yang menciptakan kita? Yang menciptakan kita bukan ibu, bukan bapak. Itu adalah prosesnya. Yang memberi kehidupan kita bukan ibu, bukan bapak. Yang memberi kita roh bukan ibu, bukan bapak. Itu adalah prosesnya. Sama kayak bibit dan tanah. Harus ada petani yang nanam, baru dia bersatu, bibit dan tanah, dan menghasilkan buah. Kira-kira gitu. Kita ini adalah diciptakan Allah. Siapa itu Allah? Adalah Tuhan kita. Allah itu satu. Tuhan itu satu adalah Dia adalah Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, seluruh alam ini, isi alam ini. Dia menciptakan sebagai Al-Khaliq, sebagai pencipta. Kemudian setelah diciptakan alam seisinya, termasuk kita, dia menjadi raja di alam ini. Dia yang merajai alam ini. Al-Malik, Maha Raja. Segala sesuatu tunduk, patuh kepadanya. Mau tidak mau. Misalnya, sudah ditetapkan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup akan mati. Tuhan tidak memandang siapa dia. Maka dia presiden kan mati. Maka dia jenderal kan mati.
Apakah dia panglima akan mati, rakyat biasa akan mati. Kenapa? Karena dia menjadi raja atas ciptaan. Dia maha kuasa atas ciptaannya, menguasai ciptaannya. Dia maha besar, maha agung. Jelas yang menciptakan kita adalah Allah. Sama kayak kursi. Kursi siapa yang ciptakan? Tukang. Untuk apa dia diciptakan? Untuk tempat duduk. Kita bertanya pada diri kita, merenung kepada sanubari kita. Untuk apa kita diciptakan Allah? Untuk beramal ibadah, untuk menyembah kepadanya. Jadi kita hidup ke dunia bukan untuk berpesta pora, bukan untuk berhura-hura, tapi tak lain tak bukan untuk menyembah. Kita manusia ini makhluk yang dimuliakan Allah. Tergantung kepada kita. Apakah kita ingin mulia atau tidak? Kalau kita ingin mulia, kita dikasih petunjuk, dikasih tuntunan, itu agama. Agama kita adalah Islam. Dikasih kitab dan Al-Quran, diturunkan rasul untuk membina kita, ditinggalkan hadis. Selama kita berpegang pada Al-Quran dan hadis dan mengamalkannya, mempelajarinya, tidak akan tersesat. Dan kita tahu bahwa fungsi kita diciptakan Allah untuk apa? Seandainya kita tidak tahu untuk apa sih fungsi kita diciptakan, sama lah kayak tukang tadi. Untuk apa tukang nih bikin kursi? Gak tahu bedanya. Kan mubazir. Kalau gak tahu untuk apa diciptakan, ngapa dia ada? Jadi marilah kita mengenali diri kita. Janganlah terlena oleh dunia fana ini. Dunia fana ini adalah semakin lama semakin indah. Karena dia adalah tipuan kepada kita. Dia menyulap mata kita. Seolah-olah kita lama menghuni dia. Dia menyulap mata kita seolah-olah dia kekal. Tapi sebenarnya tidak. Dunia ini akan hancur. Kita ini akan mati. Jalapun kita ini akan mati. Yang tidak akan mati adalah diri kita yang datang dari Allah. Itu jiwa. Aku ini ciptaan Allah. Itu tidak akan mati. Tapi yang tampak ini, jasad ini, dia akan hancur. Tapi jiwa tidak. Jiwa akan kembali kepada yang menciptakan. Di saat kembali itulah ditanya, apa saja kerja kamu di atas dunia. Di sana kadang baru kita tahu bahwa kita ini diciptakan untuk beramal ibadah. Hadirin yang berbahagia,
Kita ini diciptakan oleh Allah untuk menyembah Dia, untuk beramal yang saleh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama merenungi kehidupan kita ini. Sedang di mana kita, teman dari mana kita, sedang di mana kita, akan kemana kita, untuk apa kita ini diciptakan oleh Sang Pencipta. Karena makin hari kehidupan makin pendek. Matahari yang bergulir menyita umur kita dan selalu mendekatkan kita pada ajal. Sedangkan kita selalu terlena oleh dunia ini yang makin lama makin indah, makin lama makin mengasihkan. Kita lupa kita hanyalah sementara hidup di atas dunia ini. Kita lupa akan fungsi kita diciptakan Allah. Dan kita lupa bahwasanya kita akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang dari Allah, akan kembali kepada Allah. Kita hanyalah titipan. Semua yang ada pada kita adalah titipan. Ibarat orang nitip, suatu kala titipan itu akan diambil kembali. Kalau Allah memberikan kehidupan pada kita, memberi kita kehidupan, dan Allah akan mengambil kembali kehidupan itu nanti. Dan segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan. Nah, beda kita dengan makhluk lainnya, beda kita dengan binatang. Kenapa? Karena binatang tidak punya akal dan pikiran, tidak punya agama, tidak punya sanubari, walaupun dia punya hati, tapi tidak dikasih nurani. Beda sama kita. Kita dikasih hati, dikasih nurani. Itu rasa kemanusiaan. Kalau binatang nggak ada, rasa kebinatangnya nggak ada. Ya, kalau binatang walaupun dia punya hati, tapi dia tidak beriman, dia tidak wajib beriman. Kenapa? Dia tidak dikasih sanubari, dia tidak dikasih nurani, dia tidak diberi tuntunan hidup. Artinya sama seperti kita. Juga ada sisi kiri, sisi kanan. Maka perasaan itu bagi binatang nggak ada. Dia rasanya cuma ada rasa nafsu, rasa lapar, rasa haus, rasa senang, rasa sakit, rasa ibadah sedikit, khususnya bagi ibu-ibu binatang, kaum betina binatang. Dia akan sayang pada anaknya. Kerbau itu dia menyusui anaknya. Tapi sang bapak tidak, bapak kerbau nggak tahu anaknya. Bahkan anaknya sudah gadis, dia nikahi lagi, dia kawini lagi.
Kenapa binatang itu? Karena tidak punya agama, tidak punya akal dan pemikiran. Nah, itulah kelebihan kita manusia. Punya akal, punya pikiran, punya agama. Tapi, kalau tidak mempergunakannya, ya hati kita hampa. Seperti makhluk lain tadi. Tapi kalau kita mengamalkannya, mempergunakannya hati itu, kita isi dengan sanubari, dengan sanurani, menciptakan hati nurani. Hati itu beriman kepada Allah. Kemudian akal itu dilatih untuk berpikir. Kita lebih mulia daripada malaikat. Itu dibuktikan oleh Allah dulu waktu menciptakan Adam. Kenapa malaikat sujud pada Adam? Tuhan mengajarkan nama-nama benda-benda yang ada di surga serta fungsi-fungsi benda-benda tersebut. Ditunjukkan oleh Adam. Semuanya hafal. Kenapa dia hafal? Karena pemikirannya bagus manusia. Akalnya bagus. Malaikat juga punya akal. Tapi ditanya pada malaikat. Apa jawab malaikat? Subhanallah. Tidak tahu. Ditanya sama Adam, dia tahu. Maka diperintahkan malaikat itu sujud pada Adam. Yang tidak cuma Yazazil, iblis sekarang. Karena merasa sombong. Hati-hati ya. Sombong itu amat dibenci Tuhan. Yazazil ada yang taat dan diangkat jadi khalifah. Karena sombong. Dicap jadi iblis. Makhluk yang terkutuk. Jadi kalau kita nggak tahu sama diri kita, yang menciptakan kita, untuk apa kita diciptakan, itu sama aja dengan kita sombong. Tidak mengakui bahwa kita ini adalah ciptaan yang Maha Kuasa. Kalau seandainya kita ini mengakui adalah kita ini ciptaan yang Maha Kuasa, pasti kita mau melaksanakan apa yang diperintahkannya, mau meninggalkan apa yang dilarang. Karena rahmat Dia yang Maha Kuasa yang telah menciptakan kita tidak terhingga banyaknya. Kita dikasih bentuk yang sekian rupa, yang sempurna, yang gagah, yang tampan, yang cantik. Susunan tubuh kita yang bagus. Kita punya mata untuk melihat, punya telinga untuk mendengar, punya hidung, punya mulut, semuanya teratur. Tidak ada yang sia-sia. Itu pada tubuh kita aja, baru apalagi yang lain. Kadang kita lupa kepada yang menciptakan kita. Karena dunia melengahkan kita untuk menuju kehidupan yang sebenarnya.
karena kita selalu ditipu oleh dunia, seakan-akan memberi kita kehidupan yang aman. Dan kita lupa apa tujuan kita diciptakan Tuhan. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan dengan tausiah yang pendek ini dapat kita ambil hikmahnya, terutama bagi saya yang menyampaikan dan bagi kaum muslimin yang seiman dan saudara-saudara yang seagama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi